Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman memiliki kelapa sawit yang berusia TBM, usia TBM ini 3 tahun ke bawah ya, kelapa sawit yang belum berbuah atau dalam kondisi baru tanam. Jadi teman-teman kalau perhatikan, sawit yang baru kita tanam itu pasti sering mengalami yang namanya daun menguning serta laju pertumbuhannya itu agak melambat. Jadi teman-teman perlu perhatikan, sawit usia yang seperti ini sudah seharusnya menyerap matahari itu 100%. Jadi dia kalau ada umpamanya pohon-pohon di sekitar sekelapa sawit ini sudah seharusnya untuk ditebang. Karena usia yang seperti ini sudah seharusnya maksimal menyerap unsur matahari. Jadi tidak ada, tapi kalau dalam polybag itu tidak pun 100% menyerap sinar matahari, tidak mengapa kan. Tapi kalau kelapa sawit yang seperti ini sudah semestinya menyerap unsur matahari itu 100%, tidak ada penghalang, seperti itu dia. Yang kedua, kita perlu perhatikan piringannya, seperti ini. Ini piringannya ini mesti bersih radius 1 meter dari batang. Mengapa demikian? Karena kelapa sawit yang seperti ini masih rentan kalah dengan gulma-gulma lainnya. Maksud rentan kalah ini seperti ini. Kelapa sawit yang masih kecil seperti ini tidak dapat berkompetisi dengan gulma-gulma ini. Tapi kalau kelapa sawitnya sudah cukup besar, 5 tahun ke atas, itu sudah mampu bersaing dalam penyerapan unsur hara. Bahkan kelapa sawit yang sudah besar pun seharusnya tidak dibiarkan memiliki banyak gulma. Karena bagaimanapun ceritanya, gulma ini tentu akan ikut menyerap unsur hara di dalam tanah tersebut. Tapi kalau sawitnya kondisinya masih kecil seperti ini tidak mampu bersaing dia teman-teman terhadap gulma-gulma yang seperti ini. Jadi kelapa sawit yang masih kecil seperti ini harus menjadi prioritas untuk selalu menjaga piringannya. Karena dampaknya laju pertumbuhan akan terganggu jika gulma-gulma di piringan tersebut cukup banyak. Begitu dia teman-teman. Dan yang ketiga adalah soal air. Kelapa sawit yang kecil seperti ini, kalau ketersediaan airnya itu berlebih atau kekurangan air, itu sangat rentan menyebabkan kelapa sawit ini mengalami daun kekuningan. Atau bahkan lebih fatalnya bisa mengalami kematian. Jadi itu perlu juga diperhatikan dari drainase teman-teman, parit-paritnya itu untuk memaksimalkan air. Jadi lebih simpelnya seperti ini. Kelapa sawit yang usia muda seperti ini perlu dimanja teman-teman. Baik dari segi kebersihan, perawatannya, menjaga dari serangan hama, serta airnya. Dan yang terakhir tentu adalah pemupukan. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman memiliki kelapa sawit yang masih usia TBM seperti ini. Harus menjadi hal yang utama ya untuk diperhatikan yang 4 tersebut. Tapi kalau kelapa sawit yang sudah dewasa, ketahanan terhadap air itu kalau mengalami kekeringan itu sudah cukup kuat ya. Walaupun akan berdampak terhadap produksi buah. Namun ketahanan hidupnya itu cukup lama ketimbang kelapa sawit yang seperti ini. Begitu dia teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.